Nah, pada apresiasi puisi kali ini, kita akan membandingkan rima dari dua karya sastra. Rima atau persamaan bunyi sendiri merupakan pengulang bunyi berselang, baik dalam larik maupun pada akhir puisi yang berdekatan. Bunyi yang berima itu dapat ditampilkan oleh tekanan, nada tinggi, atau perpanjangan suara. Nah, puisi-puisi yang bergaya rima kental biasanya adalah puisi-puisi Melayu dan beberapa puisi angkatan di bawah penulis kontemporer. Mereka menulis puisi-puisi seperti bentuk pantun modern. Artinya, ada beberapa bunyi yang sama pada setiap pengulangan bunyi yang berselang. Selanjutnya, jenis-jenis rima. Yang pertama, rima berdasarkan bunyi. Ada rima sempurna yang seluruh suku kata akhirnya berrima sama. Lalu rima tak sempurna yang hanya sebagian suku akhir yang sama. Lalu rima mutlak yang seluruh kata berrima. Kemudian ada rima terbuka yang berrima adalah suku akhir suku terbuka dengan vokal yang sama. Lalu rima tertutup di mana yang berrima itu merupakan suku akhir suku tertutup dengan vokal yang diikuti konsonan yang sama. Lalu ada rima aliterasi di mana yang berrima adalah bunyi-bunyi awal pada tiap-tiap kata yang sebaris maupun pada baris yang berlainan. Ada rima aliterasi yang berrima bunyi awal tiap-tiap sebaris maupun pada baris-baris berlainan. Kemudian rima asonansi di mana yang berrima adalah vokal-vokal yang menjadi rangka kata-kata baik satu baris maupun pada baris-baris berlainan. Dan ada rima disonansi. Rima ini adalah vokal-vokal yang menjadi rangka kata-kata seperti pada asonansi tetapi memberikan kesan bunyi-bunyi yang berlawanan. Yang kedua, rima berdasarkan letak kata-kata dalam baris. Ada rima awal yang kata-kata yang berrima terdapat pada awal kata. Rima tengah yang berrima terletak di tengah. Dan rima akhir, rima yang berrima terletak pada akhir. Ada rima tegak di mana kata yang berrima itu terdapat pada baris-baris yang berlainan. Rima datar di mana kata yang berrima itu terdapat pada baris yang sama. Rima sejajar di mana sepatah kata dipakai berulang-ulang dalam kalimat yang beruntun. Dan ada rima berpeluk atau rima berpaut. Apabila umpamanya baris pertama berrima dengan baris keempat, maka baris kedua berrima dengan baris ketiga. Lalu ada rima berselang atau rima salib di mana letaknya berselang-selang. Misalnya baris pertama berrima dengan baris ketiga dan baris kedua berrima dengan baris keempat. Ada rima rangkai di mana apabila kata-kata yang berrima terdapat kalimat-kalimat yang beruntun. Ada rima kembar di mana apabila kalimat yang beruntun dua-dua berrima sama. Kemudian rima patah apabila dalam bait-bait puisi ada kata yang tidak berrima sedangkan kata-kata lain pada tempat yang sama di baris lain memilikinya. Dan yang terakhir itu rima merdeka di mana tidak ada yang bersajak. Kemudian yang ketiga ada rima menurut rupanya. Rima menurut rupanya hanya terdapat pada puisi-puisi Melayu klasik yang ditulis dengan huruf Arab Melayu. Tulisan atau bentuknya tampak sama, tetapi bunyinya berbeda. Yang terakhir, rima berdasarkan letak pasangannya dalam bait. Ada rima terus, di mana persamaan bunyi atau kata suku kata pada akhir setiap baris. Rima kembar di mana persamaan bunyi kata atau suku kata yang saling berpasangan. Kemudian rima silang yaitu persamaan bunyi kata atau suku kata yang diletakkan secara silang. Ada rima peluk yaitu persamaan bunyi kata atau suku kata yang sering berpelukan atau diapit satu atau dua suku kata atau kata yang sama bunyinya. Ada rima putus yaitu persamaan bunyi kata atau suku kata yang putus. Ada rima bebas yaitu persamaan bunyi kata atau suku kata yang diletakkan secara bebas. Nah, setelah membahas pengertian dan jenis-jenis rima tadi, selanjutnya kita akan membandingkan rima dalam dua karya sastra, yaitu puisi berjudul Doa karya Sanusi Pane dan puisi berjudul Doa karya Amir Hamzah. Nah, silakan simak puisi Doa karya Sanusi Pane berikut.
Selanjutnya, silakan simak isi doa karya Amir Hamzah. Setelah menyimak kedua puisi tadi, kita bisa mendapatkan perbedaan maupun persamaan dari kedua puisi. Yang pertama, perbedaan dari karya Sanusi Pane menggunakan rima awal, contohnya "Oh kekasihku, oh keindahan". Lalu menggunakan rima sempurna, contohnya "Sudah bertahun aku menanti, sudah bertahun aku mencari". Dan menggunakan rima sejajar, contohnya "Bunga kupelihara dalam musim berganti, bunga kupelihara dengan cinta berakhir". Sedangkan pada karya Amir Hamzah menggunakan asonansi berupa bunyi vokal U dan A di akhir baris, kemudian menggunakan aliterasi yang menggunakan bunyi konsonan K di akhir kalimat, dan menggunakan repetisi pada bait dengan "Apakah kubandingkan pertemuan kita kekasihku dengan senja samar sepoi, pada masa purnama meningkatkan naik, setelah menghalau panas payah terik". Lalu persamaan yang terdapat pada dua puisi ini di mana sama-sama menggunakan perumpamaan kata kekasih untuk menyebut Tuhan. Pada karya Sanusi Pane itu terletak pada bait "Oh kekasihku, turunkan cintamu memeluk daku". Dan pada karya Amir Hamzah itu pada bait dengan "Apakah kubandingkan pertemuan kita kekasihku", lalu sama-sama menggunakan metafora alam. Pada karya Sanusi Pane terdapat pada bait "Oh keindahan, jiwa kau rindu siang dan malam, hendak memandang cantik parasmu, datanglah Tuhan dari belakang pegunungan dan rimbaan pagi tersenyum". Lalu pada karya Amir Hamzah itu terdapat pada bait dengan "Senja samar sepoi, pada masa purnama meningkat naik, setelah menghalau panas payah terik". Dan mereka sama-sama meminta rahmat kepada Tuhan. Pada karya Sanusi Pane terletak pada bait "Oh kekasihku, turunkan rahmatmu ke dalam taman hatiku". Sedangkan pada karya Amir Hamzah itu terletak pada bait "Aduh kekasihku, isi hatiku dengan katamu, penuhi dadaku dengan cahayamu".